Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yani, mewakili Kabupaten Mempawah dalam Festival Seni Budaya Melayu se-Kalimantan Barat, Tangkai Seni Bertutur. Baiklah, saya akan membawakan sebuah cerita, sebuah legenda tentang Kalimantan, yaitu yang berjudul Nabau. Ada yang tahu Nabau apa? Belum ada kan? Dengarkan saya cerita nih. Agak lumayan lama sini, sejak makan kota. Pada zaman dahulu kala, terdapatlah satu buah keluarga yang begitu harmonis, dan mereka tinggalnya di tepian sungai. Ya, pada umumnya orang yang tinggal di tepian sungai ini tidak jauh-jauh lah yang dari sifatnya mancing, mukat. Jadi penghasilan mereka satu keluarga ni itulah dia dari air. Ada sedikit itu karena orang rumahnya, isterinya itu kerja di ladang, beladang. Tahu kan beladang? Belum tahu beladang? Okey. Jadi satu keluarga ini terdapat dari ayah, ibu dan 3 orang puteri. 3 orang puteri ini ada kakak 1, kakak 2, si bungsu. Berawal dari cerita seorang bapa yang aktivitasnya ya sehari-hari turun ke sungai, memancing, jala ikan. Sebagian penghasilan yang didapat di sungai itu ada yang dimakan dan juga ada gak yang dijual. Seperti umumnya biasa, setiap mau pergi mencari nafkah, baik kedua orang tuanya, emaknya, bapaknya, yang kakak, yang adik yang nombor 2, yang bungsu, itu biasanya dia menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh kedua orang tuanya ni tadi ni. Biasalah kalau kita beladang kan, memang kadang itu dibekalkan. Kalau bapaknya itu dibekalkan dari turun berangkat, dan kalau emaknya biasanya itu diantarkan. Kadang juga kadang enggak tu emaknya bawa sendiri. Pada suatu ketika, di momen yang mungkin bapaknya ni atau ayahnya ni punya keinginan, punya kemauan yang belum pernah dilakukan, padahal hal itu sudah sering dipandangnya, sudah sering dilihatnya. Mungkin sesuatu yang belum pernah dirasanya, dan dia memesankan kepada anaknya pada saat turun kerja itu minta masakan yang spesial lah, karena kan sering mereka dapat udang galah itu hanya untuk dijual, dapat dijual, ada induk-induknya kan, nyaman tuh kalau nak digoreng, nak dibuat bentuk yang beda-beda. Sementara kedua anaknya ini memang pandai masak lah, lihai, kan dah keseringan enggak kali kan, pandailah yang masak tu yang luar biasa. Jadi ada satu keinginan orang tua ini pengen dimasakkan yang nyaman lah. Lauknya, udang galah tu induk-induknya memang ada sekitaran 4 ekor itu, pesan bapaknya tu ada memang disiapkan, karena pada hari itu tangkapan bapaknya tu memang berlebih. Jadi ada sisa lah, sebagian dah dijual untuk kebutuhan mereka sehari-hari, dan sisanya ni memang bapaknya memang diniatkan dalam hati mau dimakan lah. Dan anak yang bungsu, kita pada tahulah kalau yang namakan bungsu ni, yang bungsu ni paling disayang. Tidak pernah sekalipun bapak tu emosi dengan yang bungsu ni, marah gitu, marah yang kelewat lah. Jadi yang bungsu ni kerjaan dia berjalan terus balik, kadang sehari 2 hari baru balik, tak apa dibuat. Bapak ni tak pernah marah, tak pernah bertanya kau ke mana, apa, ya anak bungsu ya pada umum kan, memang dimanjakan. Jadi pada satu ketika, masaklah si kakak ni, adik ni saling membantu. Yang si adik ya faham lah kita, dia tak kemana entah, tak ada yang tahu. Masaklah, dan si bapak pun turun pada pagi itu. Kena hujan, oh itu lapar luar biasa. Menghayal lah dah si bapak ni sepanjang jalan berkayuh sambil bersiul. Oh dia minta basahkan induk udang galah tadi ni, ya Allah. Nyaman, betul-betul nyaman balik ni. Aku nak lapar dah makan, nak makan ni letih badan. Naiklah si bapak ni, saking tak sabar, baru kat tanggap pertama itu bapak udah bertanya, manggil, oh kak, udah kau masak kan ke? Udah pak, udah kami masakkan, udah kami siapkan, udah selesai dah, tinggal bapak makan. Okey lah, bapak nak berkemas dulu. Bapak naik, nak mandi dulu apa, berkemas biar nyaman makan ni. Jadi udah dimasak, udah
bapaknya pun udah dikasih tahu barang udah siap, makanan udah siap, bapaknya udah ngayal sepanjang jalan. Bisa kita bayangkan betapa lapar orang tua. Udah dia berniat dari awal ni nak makan, minta masakan yang spesial, induk udah galah. Bisa kita bayangkan kan? Saya tu Leo dah. Mana tak? Mana nak Leo? Ada ya? Agak jauh sih memang. Jadi kita balik ke cerita. Suatu ketika berjalanlah si bapak ni menuju dapur, membuka tudung saji. Dan alangkah terkejutnya bapak ni buka tudung saji, barang tu dah tak ada. Seketika bapak termenung. Alah, ya Allah, ini apa? Siapa yang makan benda ni? Yang bisa menghabiskan barang ni siapa? Ini tinggalan kuas. Kuah pun dah tinggal 2-3 sendok. Siapa yang pancur barang ni? Itu bapaknya marah sejadi-jadi, tak semua mau. Lah kita tak bisa ngayalkan barang ni. Perut dah lapar, kena hujan, udang galau ah. Ya Allah, betapa merah dia belingkar tu kena. Tak dapat kau bayangkan, tahu-tahu gitu naik nak makan habis. Atau siapa yang bajuh kata dia. Dipanggil lah. Oh kak, woi, kemana kita di rumah ni? Ada apa pak? Si kakak ni bertanya. Ini siapa yang bajuh ni? Bukan-bukanan buntasan dah ni. Aku ni lapar, letih. Aku pesankan suruh masak, aku nak makan balik. Itu nak aku makan dah tinggal kuas. Kemana? Udah galah induk 4 ekor suruh. Aku tahu kan gitu aku jual. Kau jahat dah mulut aku. Kau tahu. Ini siapa makan ah? Bukan kami, Pak. Mak kau panggil mak kau. Ini mak kau ni. Punya kerja ni balik ladang ni hujan ribut ni. Laparan kebuluran. Jangan-jangan dia yang makan ni. Apa dia, Pak? Tak ada pula Pak makan. Mana pula bapak ni? Mak mana-mana berani. Kau bapak belum menyentuh. Mana bapak berani nak makan ah? Kau bapak belum nyuruh. Mak kan isteri solehah. Tak ada ya bapak ni. Jadi siapa yang pajur barang ni? Ini bukan manusia yang makan ni, binatang lah yang makan ni. Kau ini aku dah marah betul lah ni. Adik kau mana adik kau? Adik kau di mana? Adik kau panggil. Kau panggil adik kau, kau panggil. Ini kita harus tahu siapa yang makan. Aku ni lapar. Barang tak ada. Dah aku bayangkan dari berjalan tadi ni, berkayuh ni. Kena ambil nama dekat-dekat. Aku naik ke hulu sana. Balik-balik dah. Nak pajuh lalu tak ada barang. Kau panggil adik kau. Ketemu si adik. Oh, Dek. Oh, Dek. Ya. Apa? Balik. Kau nak balik atau tak? Ada apa? Ya Allah. Balik. Kau nak panggil bapak. Datanglah si adik. Bertemu berjalan. Mereka berjalan bersama. Sambil berjalan, si adik ni bertanya lah. Ada apa kak? Kau ke yang makan? Makan apa? Lauk atas meja, nasi selesai sesanggan. Udang galam 4 ekor induk selesai. Tinggal guas yang kau tinggalkan. Bapak boleh tear lah. Ini mati kau jecang lah. Balik ke rumah. Sekarang tidak ada yang lain. Kerana kakak kau pun tak ada yang makan, mak kau pun tak ada makan. Udah bersumpah kak dah. Bakti kau. Ya Pak masih santai si adik ni. Ya kami makan lah. Memang binatang kau ni. Itu sumpah yang bapak. Sumpah pertama dari mulut bapak yang keluar. Pertama semua umur hidup si adik yang bungsu ni. Baru itu dia mengabarkan adiknya binatang. Memang binatang kau ni, bukan manusia dah kau. Aku ni balik kerja. Lapar. Minta masakkan, pengen benar aku nak makan. Tak sosok pernah aku makan udang galah, biasa aku jual. Begitu aku nak makan lalu barang tak ada. Tetap dengan muka santai. Kerana memang ya itulah tadi, terlalu dimanjakan mungkin. Sampai suatu ketika hujan pun makin ribut untuk petir, nak makan barang tak ada, meledak sejadi-jadi. Hal yang tak pernah diucapkan pun terucap. Memang binatang kau ni. Sumpahkan kau jadi ular besar kau. Seketika itu pun nak guntur petir kilat menyambar. Dan memang mungkin atas izin Allah barang ni jadi. Si bungsu yang tadi berubah memang jadi binatang. Seekor ular yang besar, panjang mungkin tak terkira, betul-betul berubah. Dan seketika itu terdiam. Yang terdengar hanya guntur petir hujan yang begitu lebat. Berjalanlah si adik ni, kerana udah berubah kan.
jadi ular yang besar, dah bentuknya seperti apa, keluarlah dari rumah. Keluar dari rumah, sebelum dia turun di aliran sungai menuju hutan, dia berdiri. Dia berdiri seperti ular gimana ya? Ular berdiri gini nih. Ni. Berjalan begini. Ular ni. Betul macam gitu. Betul. Ada mematuk belakang. Jadi berjalan sebelum dia lari pergi, karena memang wujudnya udah berubah, dah tidak seperti manusia biasa, dah tidak normal lagi, menghadap ke rumahnya. Mungkin itu sebuah tanda perpisahan lah mungkin ya, dari si adik yang bungsu tadi ni. Memang dah, dan tak nyangka bapak bisa keluar serapah seperti itu, dan betul-betul terjadi, dia berubah jadi ular. Jadi karena hal itu, si bapak pun terdiam tanpa ada kata-kata. Seketika diam, adiknya pun udah berjalan, udah memandang rumahnya mungkin untuk yang terakhir kali atau gimana. Jalanlah menyusuri sungai yang panjangnya mungkin tak terkira, yang besar pun udah luar biasa. Menyesal lah bapak ni, yang hari-harinya tidur tak kenyang, makan tak lena. Betul lah cerita tadi saya dia, tidur tak kenyang. Oh bukan tidur tak kenyang, salah. Tidur tak lena, makan tak kenyang hari-hari seperti itu. Dan memang dia menjalani hari-hari pun yang seperti biasanya dia senang, bahagia, turun untuk mencari nafkah seperti biasanya. Dengan kejadian ini bapak tu lemah, drop mencari nafkah untuk anaknya ini, dah kayak gimana gitu kan. Menyesali juga atas apa yang telah diucapkan itu, gara-gara dia anak jadi berubah jadi binatang. Sedih yang berkepanjangan, dan akhirnya bapaknya pun, ya kita tahulah kalau dah campur macam itu makan hati tu. Dan setiap dia turun memang dia dicari dengan anak tu, dipanggil lah Nabau. Oh Nabau, dengan nada yang udah bibir bergetar, menahan rindu yang sangat luar biasa. Nabau, maafkanlah bapak Nabau, bapak dah telajak ngomong, bapak dah telajak nyumpahkan kau, bapak rindu, baliklah nak. Walaupun kau bukan wujud kau seperti manusia, baliklah nak, bapak rindu. Dan semenjak saat itu si Nabau tak pernah ketemu bapaknya pun. Ya kita tahu dengan kondisi yang badan semakin drop, karena tak tentu makan, tak tentu apa, tak tentu istirahat, bapaknya pun ya meninggal lah, karena meninggal dalam keadaan sedih lah. Nah itulah dia awal kisah dari Nabau. Nabau ini kita cerita sedikit. Bahasa Nabau ini sampai sekarang di Kabupaten Mempawah, kalau biasanya kawan-kawan saya ngumpul di warung kopi itu, Nabau ini ungkapan dari sesuatu yang besar, memang besar. Jadi gini, contoh, ada kawan yang mungkin badannya besar, kita kasih dia baju, tu baju tak muat, ada bahasa keluar biasanya tu, manalah nak muat badan kau besar Nabau. Nah itu masih dipakai sampai sekarang. Masih ada kawan-kawan saya yang khususnya orang Melayu, bahasa Nabau itu ada di Mempawah. Tak tahu ini karena cerita ini, barang ini, Nabau ini kadang diketemukan orang di Pulau Kalimantan, di daerah yang lain. Maksudnya tu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, kadang ada yang ketemu. Dan ada satu cerita, kawan saya yang biasa mancing, dia pernah ketemu ular besar drom di sungai Mempawah ini, menuju sebukit. Bisa jadi itu Nabau kalau kita hitung besar. Nabau ini ungkapan dari sesuatu yang besar kalau di Mempawah ini. Tak tahu di daerah lain kan. Ini yang bukan barang gaib, kadang dia di mana-mana nih. Dan pernah juga cerita ini diangkat on the spot. Nah itulah tadi cerita Nabau, asal mula Nabau. Untuk hikmah yang bisa didapat, pesan yang bisa didapat dari cerita ini, ya itu tadi, seemosi-emosinya kita, semarah-marahnya kita, jangan pernah ngambil keputusan waktu kita tengah marah, tengah emosi. Karena apa yang keluar dari mulut kita, keputusan apa pun itu yang keluar dari mulut kita, tidak akan ada yang baik. Tidak ada sesuatu ucapan yang baik kalau kita tengah marah. Jadi kita marah sama orang, sama siapa pun, kalau kita tengah marah, keputusan apapun itu tidak akan baik hasil akhirnya. Itu satu. Jadi keputusan, hikmah yang kita dapat di situ. Jangan sambil marah kau nak beri keputusan, nak pergi kita dalam rumah tangga, memang itu harus dijaga. Yang kedua, dengan anak satu, anak nomor dua,
atau anak yang bungsu. Yang biasa ni memang kejadian sampai sekarang pun sama tu. Apalagi kalau misalnya gini nih, ada anaknya 3, 2 perempuan, yang sebungsu ni laki-laki pula itu paling disayang. Kalau dapat hindari, sama semua kan. Anak disamaratakan. Yang dibelikan ini, dibelikan enggak. Jangan ada beda. Yang si kakak tak dibelikan, yang si adik ni kan dia bungsu, dia laki-laki kak. Jadi spesial. Di situ lah. Jadi kurang ajar. Ndak lagi bertanya, ini punya siapa, ndak lagi tinggalkan, yang makan sisa lengkuas. Sendok, tinggal keluar 2-3 sendok. Sampailah bapak begitu. Jadi, itulah hikmah yang bisa kita dapat dari cerita ini. Dan cerita ini, saya pun sendiri belum tahu benar atau tidaknya. Yang jelas itu tadi, bahasa Nabau itu gambaran sesuatu yang besar. Dan sampai sekarang masih, kalau saya kawan-kawan ngumpul itu, Nabau itu masih dipakai. Kadang tinju besar penabau, badan besar penabau. Jadi Nabau itu mungkin asalnya dari Mempawah atau gimana, kita tidak tahu sih. Sampai di sini cerita saya, kisah tentang Nabau. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan mungkin ada kesamaan cerita ini dengan dunia nyata. Itu sifatnya hanya kebetulan. Saya mohon maaf lahir batin. Demikian cerita saya, Ahmad Yani, perwakilan dari Kabupaten Mempawah di Festival Seni Budaya Melayu se-Kalimantan Barat dalam Tangkai Seni Bertutur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.